Halo teman-teman, hindarilah judi dan semua bentuk judi termasuk judi online. Sebab judi hanya akan membawa sengsara dan derita. Jika kalian melihat komentar spam bot seperti ini, mohon bantuannya untuk melaporkan komentar ini dengan cara seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Di Indonesia itu suka nggak suka, kalian terima nggak terima, faktanya ya hampir semuanya serba kocak dan serba aneh bin ajaib. Bahkan cenderung ke dongok sih. Contohnya aja federasi sepak bolanya aja kocak. Giliran timnas saat ini ya, itu banyak yang kritik. Federasinya bilangnya gampang banget, sabar. Nah ini yang kita harus jaga, kita harus sabar. Lah kocak ngajarin sabar. Lah kalian aja nggak sabaran dan kebanyakan trik. Pecat pelatih seenaknya. Giliran pelatih pilihan kalian dikritik, kalian belain. Tapi giliran timnasnya kalah atau bapuk, bukan kalian yang dihujat. Kalian mah cengengesan di atas, tapi pemain yang dihujat. Tuh lihat, pemain timnas U23 kalah dan gagal ke Piala Asia. Yang dihujat siapa? Pemainnya, bukan PSSI-nya. Padahal kan salahnya salah kalian, salah federasi sendiri, salah PSSI sendiri. Kenapa ngerombak pelatih di tengah perjalanan? Salah satu pemain timnas U23 yang dapat hujatan yang sangat banyak adalah Robby Darwish. Dan buat kami ini wajar. Bukan wajar karena Robby Darwish main jelek, wajar karena dia pemain Persib. Dan pemain Persib itu mau bagus mau jelek di timnas pasti dihujat oleh orang-orang dongo. Sama kayak federasinya, dongo. Ya gimana nggak dongok coba, yang main kan bukan satu orang, tapi 23 orang di timnas U23. Kenapa yang disalahin satu pemain? Kalau kalian mau nyalain, jangan nyalahin pemain, jangan hujat pemain, tapi hujatlah federasinya. Pemain mah udah capek di lapangan, udah babak belur, banting tulang keringet nggak ketulungan. Tapi kenapa kalian hujat? Nah, masih berkaitan dengan hujat-menghujat, ini juga berkaitan dengan pemerintah. Pemerintahnya juga dongo. Kenapa dongo? Giliran ada demo, ada kerusuhan, katanya kita nggak bisa menguasai media sosial. Nah, buktinya kemarin waktu demo, ada tuh live TikTok yang di take down sama pemerintah. Artinya apa? Kalau pemerintah bisa men-take down atau menonaktifkan sebuah fitur di sosmed, berarti pemerintah bisa dong menonaktifkan ataupun men-take down fitur komentar-komentar jelek di sosmed, atau mungkin men-take down akun-akun judol di sosmed ataupun di mana-mana. Bisa dong, tapi kenapa nggak mereka lakukan? Lalu juga komentator juga dongo. Kenapa dongo? Ngapain coba ngompor-ngomporin netizen dengan ngomong kayak gini? Jumlah pemain, ayo, dan sekarang pemain, sayang, kontrol bola dari Robby tadi gagal. Robby Darwish tadi ya, kalau balik badan tadi ke kanan tadi ada dua pemain. Di sisi kanan bebas, bahkan sebetulnya umpannya jangan ke Robby, harus tapi direct ke kanan. Oh, yang ngasih umpan Anda lihat ke Robby, balik badan. Gara-gara ucapan yang ini kan Robby Darwish dihujat sama netizen. Udah tahu itu pemain Persib, ngapain juga ngomong kayak gitu. Gara-gara ucapan kalian, satu pemain lu itu dihujat netizen Indonesia. Apa kalian tanggung jawab? Dosa lu kalian. Sebenarnya kami tuh nggak mau saling menyalahkan lo ya, tapi seandainya saja dari atasnya juga nggak saling menyalahkan, nggak saling menyudutkan, kami pun nggak akan lakukan hal seperti ini. Lah yang di atasnya aja saling menyalahkan, pelatih udah bagus, dibikinlah sebuah sebuah konspirasi, sebuah drama biar pelatih disalahkan oleh masyarakat dan dibenci sama masyarakat, padahal mereka yang pengen menyingkirkan itu pelatih. Setelah itu pelatih disingkirkan, masuklah gerbong Belanda, salah satunya Gerard van den Berg. Tapi apa hasilnya setelah diganti oleh Gerard van den Berg? AFF, nggak nyampe target, keok di AFF. Piala Asia, bahkan nggak lolos kualifikasi. Makanya kenapa kami bilang semuanya kocak. Karena ya dari atasnya aja udah kocak. Sekarang nih ya, dengan pelatih pilihan mereka gagal. 2 turnamen gagal total gitu kan. Alasan mereka apa?
fokusnya kita ke Olimpiade. Itu U23. Ntar kalau timnas senior gagal ke Piala Dunia, alasannya apa lagi nih? Lalu apa tanggapan dari PSSI usai timnas U23 gagal lolos ke Piala Asia? Padahal statusnya adalah semifinalis. Kita dulu mungkin udah tahu ya, kalau zamannya Sintayong ini ada kejadian kayak gini, pasti ini pandit-pandit ribut, ini podcast ini siaran-siaran TV pasti nih akan langsung bikin podcast, bikin acara gitu kan. Sintayong out, ini itulah evaluasi lah, betul dong. Ini banyak banget yang ngomporin, apalagi itu tuh Toel Chess dan salah satu esko-nya. Tapi apa yang terjadi sekarang ketika Gerard van den Berg 2 turnamen gagal? Apa ada ucapan dari federasi akan kita evaluasi seperti Sintayong, akan kita evaluasi, ujung-ujungnya Sintayong dipecat? Apakah Gerard van den Berg akan mengalami hal sama? Tentu tidak semudah itu, Ferguson. PSSI justru mencari pembelaan dengan mengalihkan kesalahan pada liga. Kok gitu? Iyalah, kata ketum PSSI sih, gagalnya timnas U23 ini karena di liganya kekurangan pemain muda. Klub-klub itu jarang pakai pemain muda katanya. Makanya nih di Liga 2 nih akan diterapkan harus pakai pemain muda lebih banyak, dan musim depan Liga Indonesia Liga 1 itu pemain mudanya harus tampil lebih banyak katanya. Kan lucu dan kocak buat kami. Tadi kita baru rapat expo, kedepannya misalnya apakah di Liga 2 ke depan ya, bukan sekarang, kalau rubah-rubah aturan sekarang diumumkan. Apakah di Liga 2 ke depan nanti perlunya U23 menjadi pemain inti? Kenapa kocak? Kocak lah, kemarin dia bilang PSSI itu di negara manapun fokusnya juga ke timnas. Kalau ada yang ngomong gini gitu ya bodoh amat, biarin aja lah. Sekarang timnasnya gagal, lah kenapa nyenggol-nyenggol liga? Urusin aja sendiri, ngapain nyenggol liga? Yang nanti rencana juga kita akan mengadakan Piala Presiden bulan April Mei tahun depan, ya mungkin diikuti 64 klub dari seluruh Indonesia. Nah, untuk tahun depan juga mungkin berapa persen itu harus pemain muda. Terus apa lagi nih? Bikin omon-omon baru, katanya musim depan kita akan mengadakan Piala Presiden. Itu pesertanya 64 peserta, termasuk tim luar negeri. Ini kalau yang ngedenger atau mencerna berita ini bocil ataupun orang-orang awam yang nggak ngerti, pasti ya manggut-manggut aja dan bikin wah hebat nih ada terobosan baru. Padahal kalau kita nih yang udah bosen ngelihat omon-omon seperti ini, paling ya ini cuma pengalihan isu lah kayak gini mah. Tujuannya apa? Pakai 64 pemain di Piala Presiden biar pemain-pemain Indonesia terbiasa gitu lawan tim-tim luar gitu. Lah emang kemarin waktu Sintayong lolos ke semifinal, apakah kita melawan tim-tim luar sebelumnya? Kan enggak. Conditioneel gewoon veel sterker. En dan kunnen we praten over de vorige trainer. Nou haal die vorige trainer terug en laat die met ditzelfde elftal werken. Dan wil ik het wel zien. Sama nih omongan gedenya dengan pelatih timnas U23 Gerard van den Berg sebelum laga lawan Korea Selatan. Saya nggak takut sama Korsel, saya pernah juara Liga Champion kok. Buktinya tembakan ke gawang aja nggak ada. Terus dia bilang apa? Coba nih kalau Sintayong dikasih waktu kayak saya nih singkat kayak gini, bisa nggak tuh lebih baik dari saya? Ada kocak, Gerard kocak. Kenapa kocak? Pemain yang lu pakai itu pemain Sintayong, udah diasah sama Sintayong. Dia tuh tambahin dikit-dikit doang, masa nggak bisa lebih baik dari Sintayong? Kan kata PSSI juga, ini tim kepelatihan terbaik. Ya harusnya lebih baik dong dari Sintayong. Kami jelasin ya, kami itu sebenarnya nggak mau loh ungkit-ungkit hal seperti ini, banding-bandingkan seperti ini. Tapi PSSI-nya duluan sih yang ngelakuin hal seperti ini. PSSI-nya aja ngejatuhin pelatih sebelumnya. Lah ini PSSI coba ngejelekin pelatih yang sebelumnya. Podcast sana sini bilang inilah bilang gitu kan. Coba PSSI-nya lebih dewasa. Kalau mau pecat Sintayong, pecat aja secara profesional, secara terbuka. Nggak usah ada kebanyakan drama, podcast sana sini, argumen sana sini, betul dong? Apalagi ditambah pelatih belum kerja aja nih yang sekarang nih,
itu udah dipuja-puji sana sini. Ketika jeblok dibelainnya minta ampun. Sementara yang dulu dari nol banting tulang ngebangun sepak bola Indonesia malah dijelek-jelekin. Ayo, siapa yang nggak kesel coba dengan apa yang mereka lakukan? Mikir. Ingat ya, ingat kawan-kawan ya. Sintayong aja bisa sampai level sekarang ini dengan apa? Penambahan pemain dengan lebih bagus.